Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua calon peserta didik SMK Brawijaya Kepung. Semoga kalian semua dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Ani Sulitawati. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Alamat rumah saya Dusun Campurjo, RT 5 RW 2, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung. Dekat bukan jarak rumah saya dengan SMK Brawijaya? Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait sarana dan prasarana yang ada di SMK Brawijaya Kepung dan juga terkait COVID-19. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, welcome to my presentation. Ya, langsung saja kita bahas tentang pengenalan sarana dan prasarana serta COVID-19. Untuk bahasan yang pertama terkait pengenalan sarana dan prasarana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus tahu dulu pengertian sarana dan prasarana. Apakah sarana itu? Yaitu perlengkapan sekolah yang dapat dipindah-pindahkan. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Di sini nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi, termasuk contoh dari sarana itu sendiri. Apa saja sih contohnya? Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa sarana itu dapat dipindah-pindahkan, otomatis meja dan kursi. Yang selanjutnya yaitu ada sapu, ada tempat sampah, ada gayung, dan masih banyak lagi lainnya sarana ada di SMK. Dan di sini perlu diperhatikan, apabila siswa-siswi merusak sarana yang ada, maka wajib mengganti. Kemudian prasarana yang ada di SMK Brawijaya Kepung, selain ada gedung dan ruang kelas, maka di sini ada ruang kantor, kemudian ada ruang guru, RPK UTKB, RPK RPL, toilet guru dan siswa, UKS, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya tunjukkan denah sekolah. Ada perbedaan warna, untuk yang warna biru, kemudian hijau, dan lain sebagainya, pasti akan kalian pahami nanti kalau kalian sudah berada di SMK Brawijaya, di lingkungan SMK Brawijaya. Nah, untuk kelas, pembagian kelasnya nanti akan disampaikan di papan pengumuman. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah bingung, tunggu saja pengumuman. Nah, perlu saya jelaskan di sini yaitu tanda merah, atau di sini ada warna merah. Apa sih Bu yang warna merah? Ini adalah pembuangan akhir. Nah, saya harapkan jangan melakukan kegiatan di atas tanda merah ini. Lokasinya adalah sebelah baratnya toilet. Nah, toilet siswa ini ada 4. Nah, sebelahnya ini ada tanda merah yang tidak boleh kalian lewati. Tidak boleh kalian lakukan kegiatan di atasnya. Karena apa? Takutnya nanti merusak. Nah, kemudian bagaimana arah atau literatur atau arah-arah menuju ke lokasi parkir. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa lokasi parkir untuk SMK Brawijaya ada 2, yaitu yang pertama eksternal dan internal. Yang eksternal kita kerjasama dengan pihak luar, kemudian internal yaitu yang ada lokasinya ada di dalam lingkungan sekolah atau di area sekolah. Nah, jalur untuk masuk ke SMK Brawijaya, pengendara maupun siswa lainnya yaitu melewati pagar belakang. Nah, di sini berlaku juga untuk pengendara yang mungkin pengendara sepeda motor yang membawa kendaraannya. Nah, dari pintu keluar ini atau pintu masuk dari timur ini, kalian akan melakukan kegiatan cek suhu. Nah, nanti setiap kalian masuk sebelum pembelajaran atau mulai masuk ke area SMK Brawijaya, maka kalian harus cek suhu dulu. Kemudian ada area cuci tangan di sebelah lantai 1 atau di bawahnya tangga. Di situ tertera jelas yaitu tempat cuci tangan bagi siswa yang masuk ke SMK Brawijaya Kepung. Nah, untuk jalur parkir internal yaitu ikuti jalur kuning ini. Jadi nanti sebelah baratnya bangunan bertingkat, kalian langsung menuju ke selatan, kemudian
belok ke barat. Nah, di sini adalah lokasi parkir. Nah, harapan saya di sini kalian menatanya harus rapi, jangan berantakan. Kalau sampai berantakan, pasti akan saya tegur dan maaf untuk selanjutnya harus parkir di luar. Nah, kemudian upaya pemeliharaan sarpras itu ada harian, ada mingguan, dan ada periodik. Nah, dari ketiga upaya pemeliharaan ini yang paling penting itu adalah harian sebenarnya. Nah, kami tidak akan melakukan mingguan dan periodik secara keras atau secara besar-besaran kalau harian ini kalian lakukan betul. Nah, apa saja sih harian itu? Yaitu membersihkan ruang kelas dengan sesuai jadwal piket, membersihkan koridor, ventilasi dan halaman, membersihkan pintu dan jendela, menyirami tanaman hijau, kemudian membersihkan dan menyiram kamar mandi WC, membersihkan dan mengeringkan lantai yang terkena air hujan, dan masih banyak lagi untuk kegiatan harian. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan juga alur laporan. Apabila ada permasalahan sarana dan prasarana, langsung difoto saja. Siapa Bu yang boleh melaporkan? Yang boleh melaporkan adalah siapa saja, yaitu anggota atau termasuk anggota kelas atau termasuk warga SMK Brawijaya Kepung, yaitu responnya bisa ketua kelas, perangkat kelas ya, kemudian anggota kelas. Cukup difoto, kemudian dilaporkan. Lapornya ke siapa? Ke wali kelas. Nah, nanti wali kelas bisa menindaklanjuti atau menyampaikan ke Wakasarana Prasarana, atau mungkin kalian kenal dengan saya sebagai Wakasarananya, maka kalian bisa langsung lapor ke Bu Anis sebagai Wakasarprasnya. Nah, dengan menggunakan foto ini Bu, dan menjelaskan juga foto plus lokasinya. Nah, kenapa perlu adanya laporan? Karena semua sarana yang ada di SMK ini sepengetahuan saya, maka dari itu saya minta tolong kepada kalian untuk melaporkan kepada wali kelas ataupun saya. Oke, kita lanjutkan untuk yang bagian COVID-19. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini COVID-19. Tapi apa sih COVID-19? COVID-19 itu adalah suatu virus atau penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, kemudian sekarang yang tidak asing lagi dan pasti kalian semua juga sudah tahu ada varian yang terbaru dari India, yaitu ada COVID-19 Delta yang mana mulai masuk ke Indonesia. Nah, yang perlu kalian ketahui gejala apa saja yang akan muncul apabila terinfeksi virus ini, yaitu ada mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, diare dan sakit perut, nyeri sendi, gangguan pendengaran, kemudian pembekuan darah, ada gangren juga. Nah, potensi lebih parah yaitu 40-50% lebih menular dari varian alfa. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan 5 hal penting jika COVID-19 termasuk Delta ini tadi ya. Apa saja 5 hal penting itu? Untuk yang pertama, yaitu sering mencuci tangan pakai sabun. Di SMK kita sudah disediakan. Kemudian nanti kalau kita masuk kelas sebelum pembelajaran, sebelum kita belajar, maka kalian harus menggunakan hand sanitizer juga. Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Saya mohon sekali lagi jangan keluar, karena kebanyakan untuk mulai tahun ini menyerang banyak sekali anak-anak muda sampai ke balita. Makanya dari itu kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu tinggal di rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting. Yang berikutnya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau kalian sering, maaf ya, cangkruan di warung, itu untuk sekarang dihindari dulu. Beli saja sesuatu, atau apabila kita membutuhkan sesuatu ke warung itu ya beli, kemudian langsung pulang. Jangan sampai berkerumun. Selanjutnya, untuk yang keempat, yaitu tidak berjabat tangan. Bahasa pendidikan yaitu ada namaste. Namaste yaitu meletakkan kedua tangan di depan dada, kemudian kita sambil mengangguk, itu adalah
pengganti jabat tangan untuk saat ini. Yang kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, maksudnya dari penjelasan nomor 5 ini tuh, yaitu diharapkan kalau keluar rumah wajib pakai masker. Ya, pakai wajib masker. Malah ada beberapa dinas kesehatan terkait mengharapkan untuk saat ini menggunakan masker double. Kemudian terkait COVID-19 juga, di sini ada langkah-langkah pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di SMK Brawijaya Gembong. Saya harapkan kalian sangat mematuhi langkah-langkah pelaksanaan protokol ini. Karena apa? Agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini saya jelaskan untuk yang kegiatan PBM, kegiatan belajar mengajar di SMK Brawijaya, yaitu pagi datang jam 6.45, kemudian di pintu masuk itu ada cek suhu badan, kemudian ada juga cuci tangan dengan sabun yang letaknya ada di sebelahnya lantai 1 atau dekatnya tangga. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas. Setelah itu di dalam kegiatan kelas dilarang pinjam alat tulis. Nah, di dalam kelas nanti sebelum pembelajaran juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian ada bekal bawa sendiri, maaf, karena di sini waktu kegiatan pandemi ini tidak ada kegiatan istirahat, maka bekal bawa sendiri. Nah, kemudian tolong perhatikan gambar ini. Nah, protokol kesehatan sebelum masuk kelas, di sini ada kegiatan namaste di gerbang belakang ini ya. Tolong diperhatikan, namaste ya seperti ini, kemudian akan dicek suhu. Dan maaf apabila kalian sakit dengan suhu yang sudah ditentukan batas maksimalnya boleh mengikuti kegiatan pembelajaran, maka apabila kalian melebihi batas waktu itu, melebihi batas maksimum cek suhu, maka kami memberikan izin kepada kalian untuk pulang saja, istirahat di rumah dengan syarat izin kepada guru piket. Yang berikutnya yaitu ada kegiatan cuci tangan yang sudah saya jelaskan tadi, ada di sebelahnya ruang kelas. Nah, penggunaan masker yang benar di sini perlu saya sampaikan. Maka penggunaan masker yang benar itu harus rapat, ya, tidak boleh kelihatan mulutnya atau kelihatan hidungnya. Nah, bagaimana sih Bu penggunaan masker yang salah? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, penggunaan masker yang salah. Perhatikan, masker untuk mata. Padahal yang ada di mata adalah kacamata. Ini adalah penggunaan yang salah, walaupun hanya bercanda. Tapi kalau di area SMK Brawijaya tidak boleh menggunakan masker dengan cara seperti ini. Yang kedua, yaitu menggunakan masker di dagu. Ini banyak sekali, bukan hanya di area sekolah, di lingkungan sekolah juga harus seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Jadi harus menggunakan masker di yang bisa menutup hidung dan mulut. Tapi kalau di dagu ini maaf, tidak boleh. Apabila ketahuan maka nanti bisa ditegur. Yang berikutnya, dalih-dalih karena sangat takut dengan COVID, maka dia menggunakan jas hujan lengkap, kemudian helm, karena ini berkendara ya, saya menggunakan samplingnya berkendara, jilbab ditutup untuk mulutnya. Nah, ini masker untuk mata, hampir sama dengan gambar yang pertama tadi. Ini salah kaprah ya. Kemudian semoga ini harapan saya Pak, semoga kita semua dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani, selalu berdoa menurut keyakinan kalian, dan yang paling penting adalah patuhi protokol kesehatan. Sedikit kata-kata indah untuk kalian tentang waktu. Waktu mengubah semua hal kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi remaja yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat kanak-kanak. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memilih waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber kekayaan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK bisa, SMK hebat.